Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Sungguh kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan rasa haus, lapar akan Tuhan. Datang dengan penuh kerinduan untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Ya, pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh kerinduan untuk menaikkan pujian, syukur, penyembahan kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama. Salibku, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah angkasa hatiku, ku rindu menyambamu seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Jangan Tuhan asa hatiku, ku rindu menyambamu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Aku merasa hatiku, ku rindu menyambamu. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu akan sungai, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kau atas hatiku,
hatiku beribu engkau buat dapat selesaiku kepadamu ragu berserah. Kalau aku merasa hatiku menyatakan Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya. Dari katakan Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Kau yang berarti bagiku. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kau baik, sungguh baik, kau sangat baik, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, satu-satunya yang kami nanti, yang kami harap. Sebab Engkau Bapa yang setia, sebab Engkau Bapa yang tidak pernah ingkar janji, sebab Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah. Engkau yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan. Engkau yang layak
dimuliakan selamanya. Kami sembah, kami menyembah. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan namamu, ya Ya Allah, Ya Allah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, ya Allah. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu selamanya. Sebab Engkau baik bagi kami, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Kami bersyukur,
kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Syukur bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Engkau yang sudah berkali-kali menolong kami. Dan Engkau yang akan terus menolong kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau terus menanti-nantikan Engkau dengan penuh harap dan percaya. Sebab Kau setia, Kau tak pernah ingkar janji Tuhan. Sebab Engkau kekal, Engkau tak pernah berubah. Selamanya, selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Kami boleh menikmati kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan-Mu di setiap waktu, di setiap saat, di setiap musim hidup kami. Sebab Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau tak pernah ingkar janji. Semua janji-janji-Mu Kau genapi. Sebab Engkau Bapa yang setia. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau setia. Sebab Engkau tak pernah berubah. Engkau tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Sebab kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya,
Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sebab Engkaulah pertolongan kami, Tuhan. Dan tak pernah terlambat pertolongan. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Engkau telah menolong kami, Tuhan. Sebab itu kami akan tetap percaya. Sekalipun mungkin hari ini kami tidak melihat apa yang kami ingin lihat. Kami ingin mendengar apa yang ingin kami dengar, tapi kami tidak mendengarnya. Tapi kami mau tetap percaya kepadamu. Karena sesungguhnya selama ini Kau sudah berkali-kali menolong kami. Tuhan tak menolong. Meskipun di dalam dagingku, tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Kau tak menolong kami, meskipun Kau tak menolong, meskipun duri dalam kering,
Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Amin. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dengan iman mari katakan, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Sungguh ini keyakinan kami Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Engkau sudah menolong kami. Berkali-kali Engkau sudah kuatkan kami. Saat kami mengalami rasa sakit, saat kami ada di dalam lembah kekelaman, yang kami tahu dan kami percaya Engkau setia Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab kami mau tetap percaya kepada, sekalipun kami tak dapat melihat apa yang ada di depan kami, sekalipun kami tidak mengalami seperti apa yang kami ingin dan kami mau, sebab kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan, dan Kau sudah membuktikan kasih setiamu selama ini dalam hidup kami. Kebahagiaan kami adalah tetap percaya kepadamu.
apapun yang sedang kami alami hari-hari. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau Bapa yang tidak pernah ingkar janji. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami untuk firman, untuk janji-janji. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Syaping. Ya, shalom. Selamat Halo. pagi. Terima kasih Hari selalu mengajar untuk melayani. Pagi ini kita bersyukur kalau kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan, boleh dapat menikmati dalam hadirat Tuhan dan mendengar firman-Nya. Pagi ini kalau kemarin adalah Alkitab yang terpanjang ya di Mazmur 19 sampai 107 ayat 175. Saya sangat diberkati, ada beberapa ayat yang mengingatkan dengan firman Tuhan hari ini, dikejar-kejar fitnah ya. Di situ ada di ayat yang Mazmur 119 ayat 50 itu berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan. Terus yang ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Nah, kemarin itu waktu baca firman ini sangat memberkati hidup saya. Terus ada kata menghidupkan, menghidupkan. Nah, sebab itu saya percaya setiap firman Tuhan itu yang selalu mengajar kita sesuai dengan tema kita pagi hari ini bahwa dikejar-kejar fitnah. Nah, kalau kita dikejar-kejar fitnah, masihkah kita rasa hidup dalam rohani kita, dalam hidup kita? Nah, apakah kita dengan emosi sepanjang hidup kita ingat gitu? Nah, kalau kita selalu ingat terus dengan yang untuk orang-orang yang menjatuhkan kita, kita pasti tidak hidup rohani kita. Tapi lewat firman Tuhan kemarin itu, nah, kalau kita tertindas, itu baik buat kita. Nah, sesuai dengan firman Tuhan pagi hari ini, dikejar-kejar fitnah. Mari kita baca sama-sama Mazmur 120, dikejar-kejar fitnah, nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Amin firman-Nya. Pagi ini Bapak Ibu, kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kadang kita melihat kita melakukan yang terbaik buat teman-teman kita, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Tetapi yang sering kali datang dalam hidup kita itu tentang hal yang jelek, orang menilai kita. Tapi pagi hari ini di Mazmur 120 ini, di ayat yang kedua itu, ya Tuhan lepaskanlah aku daripada bibir dusta dan dari lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Nah, di sini kita diingatkan tentang lidah, Bapak Ibu. Nah, lidah ini bisa, lidah dan bibir itu jadi satu ya Bapak Ibu ya, nggak mungkin terpisah ya. Lidah dengan bibir kita ada sama-sama ya. Nah, lidah kita ini dan bibir, ya mulut kita ya, seringkali
Di sini firman Tuhan mengatakan ada di dalam Amsal 18 ayat 21 itu berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, Bapak Ibu, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Saya seringkali mengingatkan suami saya karena dia banyak menghadapi berjumpa dengan orang-orang, baik orang-orang bisnis maupun karyawan. Saya seringkali ingatkan dia bahwa kita itu harus berkata-kata meskipun orang itu jelek, tapi kita harus sebutkan tentang mengupgrade diri orang itu. Nah, begitu juga saya seringkali dengan cucu saya, seperti contoh ya, berapa minggu ini cucu saya itu yang anak yang nomor 2 pergi ibadah pagi. Nah, saya ingatin dia, nanti kamu ibadah duduk yang manis ya. Seringkali kalau dulu, pergi ibadah jangan jalan-jalan ya, gitu. Tapi saya belajar untuk memperkatakan hal positif dengan setiap orang yang kita jumpai. Nah, duduk yang manis ya nanti waktu ibadah gitu. Tapi ternyata tuh betul. Kenapa kita harus ngomong duduk yang manis? Kalau kita ngomong, kau jangan jalan-jalan nanti ya. Jadi di otak dia itu udah oh jalan-jalan, jalan-jalan. Namanya anak-anak kan pasti dia jalan-jalan nanti kan. Wah, pasti gelisah mau ke sana ke sini. Tapi ketika kita mengatakan nanti ibadah duduk yang manis ya. Nah, jadi tertanam di otak dia itu hal yang manis, duduk yang manis. Nai-nai ingetin duduk yang manis. Sampai ketika pulang dia mau tunggu nai-nai, mau tunggu nai-nai. Nah, Bapak Ibu, jadi dalam setiap perkataan kita itu jadi membuat satu hal yang kita peroleh adalah kata berkat. Nah, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu pagi ini ya firman Tuhan itu mengingatkan kita hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Nah, kita seringkali nggak bisa kontrol emosi kita. Kita seringkali mengucapkan kata-kata hal yang, apalagi kalau sudah sangat emosi, apalagi kami di bagian produksi itu, banyak hal eh, kadang tidak bisa kuasain diri ya. Tapi saya belajar bahwa semakin usia, karena sekarang udah rasa tensi udah tinggi, jadi itulah membuat saya itu untuk berkata-kata kadang emosi itu eh, saya harus belajar untuk memperkatakan hal yang positif kepada asisten rumah tangga saya. Nah, lalu saya itu kalau mengajar seperti mereka anak-anak TK harus begini sampai hal-hal yang sedetailnya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kita mau belajar. Pertama itu tentang sabar ya. Nah, suami saya ini dulu orang yang paling tidak sabar. Tapi dengan perjalanan waktu dalam mengiring Tuhan dan tentunya bertambah usia semakin tua, kesabarannya itu sudah sangat-sangat tinggi ya. Nah, Bapak Ibu, ada firman Tuhan berkata di dalam Matius 12 ya, Matius 12 ayat 34 berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman." Nah, Bapak Ibu, ada orang suka bilang, kalau ketika kita marah, habis itu baik, terus ngomong, dia itu baik orangnya, dia itu hatinya baik gitu. Tapi dia baru habis marah-marah. Menurut ini firman Tuhan bilang, itu sudah meluap dari hati kita, kejengkelan kita, sehingga kita itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, membuat orang dimarahi gitu ya.
Bapak Ibu ya. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kita diingatkan supaya kita juga jaga hati kita, bereskan hati kita setiap hari supaya perkataan kita itu keluarnya yang baik, Bapak Ibu. Nah, sebab itu pagi hari ini kan firman Tuhan, kita setiap hari baca firman Tuhan, bacalah dengan sungguh-sungguh. Seperti kemarin itu panjang banget, pastilah Bapak Ibu udah gelisah, wah mau antar anak sekolah, mau masak ya. Saya juga termasuk orangnya yang seperti itu. Tetapi saya mengalami kemarin itu banyak hal yang Tuhan ingatkan bahwa janji-janji Tuhan itu menghidupkan aku gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau dipikir saya sering merenungkan ketika perjalanan hidup bisnis ya, seringkali bisnis itu tidak sering selalu untung ya Bapak Ibu ya. Apalagi seperti suami saya itu orang merah banyak maunya ya. Jadi ketika satu kali bisnis yang mengalami kerugian, mengalami ditipu orang. Nah, waktu itu saya dengan Pak Heri lah yang selalu menemani untuk berdoa puasa. Sepanjang pengiringan saya kepada Tuhan itu ada janji satu Tuhan, ini aku. Saya tidak pernah dengar perkataan Tuhan selalu langsung saya dengar lewat telinga saya ketika berdoa. Nah, disitulah janji Tuhan itu menghidupkan aku karena benar Tuhan itu janji ini aku loh kata Tuhan. Jadi sampai saat ini saya boleh lihat ketika rasanya semua sudah habis, eh, orang menipu suami saya setiap bulan untuk bayar kewajiban-kewajiban di bank. Tapi saya boleh lihat pertolongan Tuhan itu tidak pernah Tuhan terlambat dan tinggalkan ya. Sampai saat ini memang Tuhan yang kita sembah itu iya dan amin. Dia katakan ini aku benar sampai hari ini. Sampai anak-anak kami juga ketika mereka dalam kesulitan bisnis. Nah dia iya katakan ini aku sampai hari ini. Itu boleh terjadi dalam hidup kami keluarga. Nah, saya juga berdoa bahwa setiap kita yang ikut di Koram Dia pagi ini, apa yang kami alami berjalan bersama dengan Tuhan, itu pun boleh terjadi di dalam hidup kita ya, hidup kita semua, keluarga kita semua pagi ini ya. Lalu yang terakhir ya Bapak Ibu ya di ayat yang ke di Mazmur 120 tadi, yang terakhir itu, aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu di rumah sering perang nggak sama istri ya, Bapak-bapak dengan ibu-ibu sering nggak perang. Pagi ini firman Tuhan ingatkan, aku ini suka perdamaian, bahwa Tuhan itu suka perdamaian. Nah, di dalam perdamaian itu ada banyak berkat, ada banyak pertolongan. Tetapi apabila aku berbicara, pemazmur katakan, tetapi apabila dia ngomong, maka mereka menghendaki perang, Bapak Ibu. Nah, seringkali adakah hidup kita ini, kalau kita berhadapan dengan orang atau dengan suami kita sendiri tuh rasa seperti mau perang gitu, punya pendapat prinsip sendiri-sendiri ya. Nah, itu dulu sering ya kami hadapi suami istri sampai ya kalau bertengkar itu ya saya terus terang bisa kadang tuh nggak mau ngomong, bisa seharian, bisa kadang sampai besok ya Bapak Ibu ya. Tapi rasanya tuh semakin kita mengenal eh, kebenaran lewat firman Tuhan, saya mau belajar Bapak Ibu ya. Saya mau karena apa yang kadang pendapat saya itu suami saya itu sering kali rasanya nggak terima. Emang kita mau gontok-gontokan terus seperti orang perang kata firman Tuhan. Tetapi hal itu kita mau belajar bagaimana caranya kita mau
lewat berdoa, Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan pagi ini ya di dalam Mazmur 120 itu, pertama kita harus mau belajar sabar, kedua kita mau jaga hati supaya setiap perkataan yang keluar itu perkataan berkat yang ada dalam hidup kita. Saya bersyukur kalau melalui eh, pemuritan pria itu proses perjalanan hidup buat suami saya ya. Karena kalau lihat temperamennya baik dari keturunan itu temperamen yang tinggi Bapak Ibu ya. Tapi puji Tuhan untuk belakangan ini ada banyak saya dengar orang-orang ngomong, wah hebat kok bisa sabar menghadapi setiap caci maki orang, setiap eh, kemarahan orang, tapi dia boleh belajar, dia dengar gitu. Untuk mendengar tuh susah lah Bapak Ibu ya. Tapi dia mau dengar setiap caci maki orang, setiap perkataan yang pedas yang dia terima, bahkan dimasukin di dalam sosmed Bapak Ibu ya. Dia nggak mau balas ya. Sebetulnya kita bisa tuntut di mana buktinya gitu loh. Sampai juga melalui setiap perkataan lewat sosmed itu menjatuhkan di dalam pelayanan ya. Tapi saya lihat dia tenang-tenang aja. Jadi oleh sebab itu pagi ini saya juga supaya suami saya bersaksi bahwa bagaimana dia ketika menghadapi orang-orang yang eh, marah dengan dia, ngomongin lewat sosmed, tapi hal-hal yang baik yang dia terima masih nggak apa-apa lah, ya sabar. Kalau dulu ya itu kita tahu kalau dulu ya kalau orang tuh nggak sampai ditekan sampai keluar dari Simon atau orang itu ya pokoknya dibikin susah lah. Nah, pagi ini ayo nih bagi bagi hidup buat bapak-bapak yang nggak sabar. Tuhan berkati kita semua. Baik Bapak Ibu, ya kan. Jadi firman hari ini dikejar-kejar fitnah. Kenapa saya bisa hari ini ya kan tidak seperti dulu lagi. Ya, kalau dulu itu pokoknya kalau you macam-macam sama gua selesai, ya kan. Siapapun. Tapi hari ini saya berpikir begini, ya kan. Kita ini firman Tuhan ajar kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita membalas kejahatan kepada orang yang berbuat jahat sama kita, kita ada ubahnya seperti dia. Yang saya dapat itu dari mana remanya dari kita berkoram Dio ini, ya kan semakin hari kita baca firman, semakin kita mendengar, datang di hadirat Tuhan, ya kan. Nah, memang ini satu perjuangan sebetulnya. Maka hidup ini satu pertandingan. Ya kan, bisa nggak kita mengakhiri pertandingan ini dengan benar? Kalau orang sudah masuk peti kan, selalu dikatakan, nah, dia telah mengakhiri pertandingan dengan benar kan. Nah, jadi sekarang ini kita mau bermain hal-hal yang duniawi, ya kita juga sudah tahu, ya. Eh, Kemarin saya melayani anggota saya karena dia merasa itu idenya dari dia, tapi kenapa dicaplok mengataskan nama orang. Saya bilang kalau begitu kamu bukan seorang pemimpin yang punya jiwa besar, ya. Kamu itu selalu bicara Tuhan, 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 ya kan? Tetapi tingkah lakumu kalau kau seperti itu menuntut orang harus mengakui apa yang kau katakan itu menurut saya itu belum sepenuhnya kau mempraktekkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajar kita, ya kan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya kan, berilah, ya kan, maka engkau akan diberi. Jadi ini enggak, ya kan, seorang pemimpin selalu klaim ini, klaim itu. Saya bilang, Anda bukan seorang pemimpin yang sejati, tapi engkau pemimpin yang minta dihormati, ya kan. Kalau satu statement, ya, engkau berhak memimpin sebatas engkau mau melayani, ya kan.
Itu di camp pria itu selalu, engkau berhak memimpin sebatas Anda mau melayani. Tapi kalau Anda hanya menuntut harus diakui, tidak mudah, tidak akan berhasil. Karena engkau tidak punya hati yang mengasihi, ya kan? Tidak punya ya sifat yang mentalnya itu masih belum jadi kasir kaki, ya kan? Jadi kita pernah belajar tentang keset kaki, ya kan? Kita ini sebetulnya eh, siapa gitu. Tapi kita dibuat seperti itu, ya akhirnya apa? Orang kan akhirnya bisa melihat dan di situ kita orang bisa belajar dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, jadi saya rasa kalau dihina ini, difitnah ini sudah saya sih udah anggap itu Yesus yang tidak punya dosa, ya, dia juga disalibkan untuk kita, ya. Jadi buat saya apapun yang bapak-bapak hari ini alami, ya kan. Kalau orang mengatakan memfitnah kita, ya kan. Dulu saya memang menuntut itu, karena saya tidak apa melakukan seperti orang yang keluarga yang tuduhkan kepada saya, ya. Tapi ya tante saya bilang begini, ada masa dan waktunya Tuhan bongkar itu. 35 tahun ya itu berjalan, ya. Akhirnya terbongkar, ya. Jadi memang itulah kita kadang-kadang menuntut Tuhan, ya. Kenapa kita dibuat begini dengan pembicaraan orang-orang? Tapi menurut saya ketika saya diserang-serang, saya sekarang ini nggak mau membalas. Kenapa? Ya, karena sudah banyak yang saya lalui. Kalau kita mau melihat orang mau melihat Yesus dalam hidup kita, nah itulah caranya. Biarlah apa yang mau lakukan silakan. Ya, isi saya sempat waktu itu agak marah. Kita tuntut aja, nggak usah, ngapain mau tuntut, ya kan? Soal tuntut menuntut itu buat saya itu udah sering kali terjadi dan itu merugikan. Lebih baik kita rugi dikatakan orang, tapi kita jiwa kita bersuka cita. Daripada ujungnya kalau kita tuntut, ya kan, dalam bahasa di pengadilan menang jadi arang, kalah jadi abu, ya kan. Jadi lebih baik kita serahkan sama Tuhan, ya kan. Nanti perjalanan orang akan tahu lah. Nah, itulah saya mengajak kepada kita semua, ya kan, hari ini kalau kita memang mau ngikut Tuhan, pikul salib, ya. Itulah salib kita yang harus kita jalani. Demikian, tolong disempurnakan. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Capling Ko Simon buat sharing pagi hari ini. Jadi hal yang perlu kita belajar dan Tuhan ingatkan hari ini, tetap jaga hati dan jaga mulut. Itu satu saluran seperti Capling tadi katakan. Jadi nggak bisa cuma salah satu kita jaga. Atau seperti alasan-alasan klise, itu cuma mulutnya aja yang kasar, hatinya lembut. Enggak. Jadi itu satu kesatuan yang nggak bisa terlepas. Nah, jadi Tuhan ingatkan kita sekali lagi, jaga mulut, jaga hati. Seperti Ciapin tadi di awal katakan, mari perkatakan hal-hal baik, hal-hal berkat. Rubah kata-kata yang selalu jangan, 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 jangan. Seperti contoh kecil tadi. Jangan jalan-jalan ya, ganti nanti duduk manis ya. Sama seperti berkali-kali saya katakan, jangan ngomong aku nggak akan marah-marah. Aku nggak akan marah-marah. Ujungnya marah-marah tuh lah. Harusnya aku akan sabar, aku akan lebih sabar. Seperti itu. Itu dari sisi kita tentukan Bapak Ibu. Terus yang kedua, kalau jaga hati ya karena di sekeliling kita nggak bisa jaga mulut semua orang. Bahkan digambarkan kita ini dikejar-kejar dengan fitnah, orang yang suka berantem, nggak mau berdamai. Digambarkan kalau di dalam terjemahan bahasa sehari-hari, celaka aku karena harus hidup bersamamu, tiada bedanya seperti tinggal di Mesek atau di antara orang Kedar. Nah, kita tahu Kedar Nebayot itu digambarkan seperti orang yang selalu menendang ke segala rangsang. Artinya semua orang di sekeliling dia mau diajak berantem, mau ditendangin. Nah, kita kadang dikelilingi orang seperti itu. Mungkin bukan dengan fisiknya, tapi dengan perkataannya. Ya, belajarlah untuk terus jaga hati, sabar. Seperti apa yang Pak Simon sudah mengalami transformasi. Kalau dulu, jangankan satu kata kau ngomongin aku, pindah kau ke Kerinci. Nggak peduli siapa dia kan.
Nah, tapi sekarang difitnah, diumbar di medsos, tetap tenang, hatinya damai. Itulah namanya sebuah proses, progres, transformasi hidup semakin serupa dengan Kristus. Jadi mari jaga hati, jaga mulut. Dan berkali-kali saya katakan kita nggak bisa jaga mulut semua orang di sekeliling kita, tapi kita bisa jaga hati. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sedang seperti apa yang dialami Pemasmur 120, dikejar-kejar oleh fitnah dengan perkataan-perkataan yang rasanya sakitnya tuh di sini, tapi ketika Bapak Ibu bisa menjaga hati, saya percaya hatimu nggak akan pernah rasa sakit lagi. Karena engkau sudah punya roh, imun manusia roh yang kuat, yaitu firman Tuhan yang setiap pagi kita sama-sama baca dan renungkan. Oke, terima kasih untuk ucapin Ko Simon. Jadi mari hari ini jaga mulutmu, jaga hatimu, perkatakan hal-hal baik. Kalaupun ada orang yang memperkatakan hal-hal buruk, jaga hatimu jangan sampai terluka dan terkontaminasi. Oke, silakan. Ya, silakan Willy. Nanti ditutup sama Ibu Simon. Baiklah teman-teman, kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kau mengingatkan kembali Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Baiklah kita cepat mendengar Tuhan dan lambat berkata-kata. Setiap apa yang keluar dari mulut kami Tuhan, yaitu tentang firman-Mu semua Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, menjaga hati kami Tuhan. Senantiasa sabar Tuhan menghadapi segala sesuatu. Kami mau berdoa, mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau berdoa untuk Bu Simon yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau senantiasa memberkati Bu Simon, berkati setiap pelayanannya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati suami, anak-anak, dan cucunya Tuhan. Apa yang dikerjakan Bu Simon, Kau buat berhasil Tuhan. Biarlah Bu Simon menjadi teladan untuk kami Tuhan. Biarlah hidupnya Tuhan bisa memberkati orang sekitar. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Dorcas yang pasca melakukan kemo pertama Tuhan. Kau berkati pemulihannya Tuhan, bilur-bilur kesembuhan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus terjadi mujizat di dalam hidupnya. Berkati setiap apa yang dia kerjakan, berkati pelayanannya Tuhan, berkati anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkati juga setiap kebutuhan apa yang ia butuhkan Tuhan. Berkati para dokter yang akan melakukan apapun Tuhan tugasnya. Kami percaya Tuhan, kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk menantu Bu Mirianti Sulastri Tuhan, yang melakukan kemo juga Tuhan dan terapi. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur kesembuhan, pemulihannya terjadi Tuhan. Biarlah setiap kesehatannya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Bu Mirianti yang melakukan tindakan pemasangan ring maupun Tuhan, kateterisasi. Kami percaya, kami serahkan Bu Miranti ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua prosesnya Tuhan berjalan dengan lancar. Semua pemulihan, baik itu kesehatan Bu Miranti, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk jantungnya juga Tuhan berfungsi dengan baik Tuhan. Biarlah kesehatan Bu Miranti semakin baik Tuhan. Kami percaya, kami serahkan Bu Miranti ke dalam tangan-Mu. Setiap pelayanannya Tuhan, Kau berkati juga keluarganya, baik itu suami, anak-anak, dan cucunya Tuhan. Kami serahkan hidup Bu Miranti ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau senantiasa menyertai dan memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koromdeo yang hadir maupun tidak hadir di pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau setiap saat memberkati kami Tuhan, menyertai kami Tuhan, melindungi apa yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah apapun yang kami perbuat Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga setiap pelayanan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Yang besok kami juga
mau melakukan perjalanan ke Bungo Tuhan, melakukan mission trip untuk pelayanan suami pasutri di Gereja Pelita di Bungo Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap pelayanan kami, berkati setiap perjalanan kami menuju ke sana juga Tuhan. Apapun yang kami persiapkan, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang mempersiapkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah Engkau senantiasa memberkati bangsa ini. Pemimpin kami, Presiden yang terpilih yang baru, Tuhan Pak Prabowo. Biarlah Engkau memberkatinya, Tuhan, sampai ke pelantikan tanggal 20 nanti, Engkau memberkatinya, Tuhan. Dan kabinet yang ia pilih, Tuhan, kami percaya, Tuhan, itu berasal daripadamu, Tuhan. Indonesia semakin baik, semakin sejahtera, semakin diberkati, dan semakin dimuliakan. Kami percaya, Tuhan, di hidup ini Tuhan, hanya untuk memuliakan namamu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi kata kami dalam pencobaan, tapi kata kami janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak, terima kasih pada saat pagi ini kami mau mengakhiri dari koram Dio kami. Tuhan menolong setiap firman-Mu yang sudah ditaburkan boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Kami dapat lakukan sepanjang hidup kami mengiring Engkau. Pagi ini Tuhan tolong kami setiap perkataan bibir kami Engkau ada memagari. Biarlah perkataan kami boleh dapat membangun dan bukan meruntuhkan Tuhan buat orang-orang lain. Terima kasih pagi hari ini kami serahkan setiap pekerjaan tangan kami, Tuhan selalu ada dan memberkati. Terima kasih Bapa, terimalah berkat Tuhan dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dari sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hengki, Pak Buyung enggak ada? aduh, Hah? aduh. Pak Wah, Buyung, olahraga Lus. Ya, Pak. wedding Pak Buyung, Tuhan berkati. AWA. Iya, Yuk. karena Aduh, aduh, lah kita cari. oh, Selamat pagi, selamat